Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV-ku. Senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda, Kampus Corner. Menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini, Kampus Corner hadir dengan tema Udinus Berdayakan Masyarakat Desa dengan Internet Tenaga Surya. Telah bergabung bersama saya by Zoom, Pembina UKM Penalaran Udinus, Sari Ayu Wulandari STM Eng. Selamat siang Bu Sari. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sari? Alhamdulillah, ya baik. Kudus baik-baik juga di sini. Tidak hujan. Oke, di Kudus ya Bu ya ini ya Bu ya. Hari ini cerah ya Bu ya. Ya, ya, terang Alhamdulillah. Kemarin hujan terus, Mbak. Di Semarang juga nih Bu, hujan terus, hari ini alhamdulillah terang ya Bu ya. Sedang sibuk apa nih Alhamdulillah. Bu Sari? Ya biasa, ngajar dan lain sebagainya, rutinitas, Mbak. Oke, Daring. daring, semua daring gitu ya Bu ya. Oke baik. Kemudian kita juga telah hadir bersama saya by Zoom, Ketua Program PHP 2D Udinus, Yusuf Iskandariah. Selamat siang Yusuf. Ya, selamat siang, Mbak. Gimana kabarnya hari ini Yusuf? Ya, alhamdulillah baik. Baik, hari ini cerah juga nggak nih di tempatnya Yusuf nih? Ya, alhamdulillah Semarang aman. Semarang aman Cerah. gitu. Oke, satu wilayah kita ya gitu. Oke nih Yusuf nih, gimana sih Ya. rasanya kamu jadi ketua program PHP 2D nih? Oh ya, yang pertama tentunya saya banyak terima kasih kepada Universitas Dianuswantoro dan UKM Penalaran karena sudah mempercayakan saya sebagai ketua tim PHP 2D. Pertama itu saya tuh di chat oleh Bu Ayu, "Sup, kamu mau nggak kalau misalnya ini ikut join di program PHP 2D?" Ya alhamdulillah saya tuh langsung ya udah ya, langsung ACC aja, saya terima. Dan kebetulan alhamdulillah untuk pertama kalinya PHP 2D Udinus itu pertama kali loss di tahun 2020. Alhamdulillah saya sangat Alhamdulillah. senang. Oke, dan ini mungkin juga ya ada beberapa teman kita di rumah nih yang belum mengetahui tentang PHP 2D. Nah ini Bu Sari nih mungkin bisa dijelaskan secara singkat dulu nih Bu mengenai PHP 2D. Oh ya. Jadi PHP 2D itu pada dasarnya seperti kompetisi mahasiswa biasa gitu ya, tapi di bidang pengabdian masyarakat. Jadi program ini sebenarnya dirilis oleh Ristek BRIN. Sebenarnya di sebelum-sebelumnya sudah ada, tapi namanya bukan PHP 2D, tapi PHBD, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tapi kemudian ada tambahan pembinaan dan pemberdayaan, sehingga membuat itu menjadi holistik gitu ya, karena peran sertanya itu tidak hanya di masyarakat desa, tapi juga dari akademik, kemudian selain itu juga dari pemerintah setempat dan lain sebagainya. Jadi jadilah itu program PHP 2D. Hanya itu adalah holistik. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya itu satu program gitu ya, maksudnya satu kegiatan juga yang nanti hubungannya juga dengan kompetisi mahasiswa. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Oke, jadi program pembinaan pemberdayaan gitu ya Bu ya, dan melibatkan banyak elemen gitu ya Bu Iya, ya. Oke, baik. Kemudian iya ini betul. untuk program PHP 2D ini kan diadakan di Desa Taman Rejo gitu ya Bu ya. Nah ini untuk pembinaan dan Iya. pemberdayaannya seperti apa nih Bu yang dilakukan? Oh, kalau untuk yang tahun 2020 ini karena pandemik, jadi kita lebih kayak pembinaannya lebih ke arah pandemik juga. Kemudian selain itu juga mengarahkan yang UKM-UKM kecil itu yang awalnya mereka penghasilannya turun karena pandemik gitu ya Mbak. Betul. Kita juga mengajarkan bagaimana untuk e-commerce. Jadi mereka bisa jualan tapi istilahnya dengan skop yang lebih luas melalui internet. Karena internetnya sudah disediakan oleh anak-anak kami yang awalnya itu di Taman Rejo itu sangat-sangat susah untuk dapat sinyal, Mbak. Walaupun di Oke. situ ada sinyalnya tinggi, ada towernya gitu ya, ada yang agak lebih dekat gitu ya. Tapi ternyata karena kanopi dan lain sebagainya lebat gitu kan. Jadi Terhalang tetap gitu ya aja Bu ya. sinyal itu.
Jadi anak-anak yang ada di sana itu biasanya naik pohon untuk bisa dapat sinyal gitu kan, susah dapat sinyalnya. Terus kadang juga guru-gurunya itu nyempetin buat ke rumah penduduk sehingga ya itu menurut saya sih kurang efektif gitu ya, karena daring itu di sana susah untuk dilakukan. Oke, kemudian untuk di Karena desa Taman Rejo sendiri juga banyak UKM gitu, Bu? Iya, ada beberapa UKM, ada yang bergerak di bidang, kebanyakan sih memang peternakan sama usaha-usaha kecil gitu, pertanian, peternakan, kemudian ada usaha-usaha kecil seperti bisnis namanya jamur ya. Oh, Jadi jamur. ada jamur juga di sebelah sana di Taman Rejo. Oke, baik. Kemudian untuk Yusuf nih, sebenarnya apa sih yang diajarkan dan disosialisasikan kepada masyarakat Desa Taman Rejo? Ya, sebenarnya ada 4 program inti dari program PHP 2D itu. Yang pertama itu ada sosialisasi. Di sana itu kan seperti 3M itu sangat kurang di sana, kayak mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak itu sangat-sangat kurang. Bahkan di sana itu mungkin ya memang kasus di Taman Rejo itu kasus COVID itu belum sebanyak di kota-kota seperti Semarang. Tapi di sana itu setidaknya harus memberikan sosialisasi lebih kepada mereka supaya tidak terkena COVID itu sendiri. Betul. Lalu yang kedua ada penyuluhan dan pelatihan. Di pelatihan itu kami juga memberikan pelatihan kepada guru-guru di sana, karena di sana itu seperti kata Bu Ayu, sinyalnya sudah kurang, terus di sana itu seperti guru itu kalau mau masuk Zoom itu masih kekurangan. Nah, di sini kami menawarkan dengan cara bagaimana sih caranya kita melakukan Zoom atau melakukan Google Meet. Di situ kami juga melakukan program seperti itu. Lalu ada pendampingan juga di sana. Oke, jadi pelatihan yang dilakukan pelatihan seperti dalam penggunaan Zoom dan lainnya seperti itu? Iya, di sana itu gurunya itu seperti mungkin gaptek itu mungkin kurang bisa memahami mungkin Google Meet atau Zoom itu masih kurang paham. Nah, di situ kami memberikan pelatihan hal tersebut gitu ya. Nah, ini gimana sih respon dari masyarakat Desa Taman Rejo? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner. Udinus berdayakan masyarakat desa dengan internet tenaga surya. Baik Yusuf, kita lanjutkan Yusuf. Untuk respon dari masyarakat Desa Taman Rejo bagaimana dengan untuk adanya program ini? Untuk program dari ini, respon dari masyarakat itu sangat positif, diterima dan sangat open sekali dengan program ini. Oke. Antusias. Masyarakat. Tidak ada yang menolak atau apa gitu, atau semua menerima? Untuk penolakan sendiri itu belum ada untuk selama saya melakukan program ini. Oke, baik. Kemudian Bu Sari nih, untuk tim PHP2D ini kan merupakan organisasi di bawah koordinasi kemahasiswaan Udinus ya Bu ya. Nah, ini bisa dijelaskan secara detail Ibu? Jadi kalau PHP2D itu sebenarnya bukan sebuah kegiatan yang dia tuh ada di UKM Penalaran. Jadi dari kemahasiswaan, kemudian di bawah kemahasiswaan itu ada salah satunya UKM Penalaran, ada banyak UKM di situ, salah satunya UKM Penalaran, dan salah satu kegiatannya itu PHP2D. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi PHP2D ini adalah sebuah kegiatan gitu ya, kegiatan dari anak-anak UKM Penalaran. Di antaranya tuh Mas Yusuf ini bagian pengabdian kepada masyarakat di UKM Penalaran. Jadi ya sudah seharusnya ya anak-anak UKM Penalaran itu yang bagian pengabdian masyarakat itu ikut kompetisi-kompetisi unggulan mahasiswa, salah satunya itu adalah PHP2D ini. Oke, untuk seperti itu. Oke, untuk program PHP2D sendiri sudah ada sejak kapan Bu di Udinus ini? Kalau di Udinus sebenarnya udah lama juga sih, maksudnya dulu pernah ngajuin itu mulai 2015, kalau yang saya sebagai pembinanya gitu ya, 2015, lolos tahap 1 tapi belum lolos tahap 2, kayak gitulah Mbak. Dan alhamdulillah lolos baru 2020 ini programnya, dan sudah berganti nama, namanya PHP2D. Kalau yang sebelumnya pakainya PHBD. Oke. Untuk tahapnya sendiri ada berapa tahap nih Bu?
Kalau tahapnya sendiri, kalau yang sebelumnya 2 tahap, mulai 2020 itu 1 tahap. Jadi kalau yang sebelumnya itu ada proposalnya itu ada praproposal. Praproposal itu proposal singkat hanya 5 lembar gitu kan. Lalu setelah itu baru ada tahap yang kedua yaitu proposal komplit 20 lembar, kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi Tapi secara garis besar sama sih. Iya. oke. Baik, nah ini untuk yang tergabung nih siapa saja nih Bu di PHP 2D ini? Kalau yang itu Mas Yusuf mungkin ya yang Oke, Mas lebih ini Yusuf ya. nih, mungkin yang tergabung di PHP 2D ada Oh siapa ya, saja nih Mas Yusuf? untuk dari tim-tim dari PHP 2D itu kami ambil dari UKM penalaran itu sendiri, mulai dari di situ kan ada UKM penalaran itu kan ada divisi desain grafis, divisi pengabdian, divisi keurusan. Nah, di situ kami ambil dan kami pilih untuk mana sih yang terbaik untuk ikut dari tim ini, lalu kita masukkan di proposal. Gitu. Oke, jadi di UKM penalaran sendiri juga terbagi di beberapa divisi seperti itu ya? Iya, Iya. betul. Oke, dan ada divisi khusus untuk pemberdayaan masyarakat seperti itu di UKM penalaran? Ada. Ada ya? Oke. Ada. Mas Yusuf salah satu Salah satunya gitu ya Bu, di kepala anggota divisi, divisi. ya Oh, kepala kepala divisinya. divisi. Oke, baik. Iya. Nah ini ngomong-ngomong nih Bu, kapan sih Bu kegiatan tersebut diselenggarakan? Januari ya, Mas Yusuf ya. Kayaknya kalau nggak salah sih mulainya kita Januari Januari tahun 2020 atau 2020 ya. 2020, oke. Iya. Nah ini untuk proses awal nih hingga proses implementasi ini berapa waktu yang ditempuh nih Yusuf? Untuk mulai dari proses awal itu seperti yang dikatakan Bu Ayu itu mulai Januari itu kita udah mulai cari-cari desa mana sih desa yang cocok yang sekiranya bisa kita masukkan ke proposal mulai Januari, lalu di bulan mungkin bulan April, Maret, Mei, Juni itu mulai input proposal kepada PHP 2D. Lalu baru di bulan September pengumuman, alhamdulillah Udinus lolos dan kami baru bisa melaksanakan program di bulan September sampai bulan Desember. Oke, alhamdulillah. Nah ini awalnya gimana nih bisa memilih Desa Taman Rejo? Untuk desa Taman Rejo, oh ya silakan. Baik, monggo Bu Sari. Saya saja. Sebenarnya kalau awalnya itu ada beberapa pilihan, Mbak. Jadi yang masuk ke saya itu, jadi anak-anak kan awalnya survei. Jadi Desa Taman Rejo itu salah satu karena ya memang akses untuk internet di sana itu sangat tidak bagus gitu ya. Dan apa namanya kesulitannya juga karena masyarakatnya itu tinggalnya itu agak jauh-jauh juga. Jadi ada blank spot di sebelah situ gitu. Jadi memang susah sekali. Padahal di sana itu ada madrasah gitu. Ada madrasah di mana madrasah itu ternyata anak-anaknya banyak sekali ya. Sekitar ada 50-an anak di madrasah tersebut. Artinya kalau kita hitung-hitungan ada 10 siswa di daerah tersebut yang terimbas karena internet tidak bisa masuk ke blank spot tersebut. Nah, itu yang menjadi alasan kuat kenapa kami kemudian memilih Desa Taman Rejo tersebut. Sebenarnya banyak desa sih Mbak, salah satunya ada di Salatiga, kemarin juga masuk juga jadi pertimbangan kami, tapi ternyata setelah kami survei ke sana, permasalahannya bukan di internet, jadi kurang tepat ketika nanti dimasukkan di 2020 ini. Oke. Lebihnya seperti itu. Baik, kemudian untuk lama waktu survei nih untuk memilih desa itu berapa lama yang dibutuhkan? Kalau survei sebenarnya sudah mulai 2017 ya, mulai 2017 itu kami sudah ada survei, jadi tiap tahun itu di UKM Penalaran sendiri itu ada kegiatan survei desa dan survei UKM gitu Mbak. Jadi setiap ada beberapa tim yang kemudian biasanya mereka mencari desa atau melakukan pendataan desa, permasalahannya apa dan lain sebagainya. Kemudian juga mereka juga UMKM gitu, UMKM itu juga sama ada pendataan. Dan itu biasanya dipakai untuk mitra. Nanti kegiatannya kan di UKM Penalaran ini kan sering ikut lomba Mbak. Jadinya ya kalau misalnya ada lomba seperti PKM, Pekan Karya Mahasiswa yang lain dan lain sebagainya, itu biasanya ya kami sudah punya list dari mitra kami gitu.
baik itu yang produktif maupun yang non produktif, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Jadi ini proposalnya disusun dahulu gitu ya Bu ya mengenai internet, baru memilih desa binaannya seperti itu. Ya, sebenarnya kan kita sudah tahu dari tiap-tiap desa itu kurangnya itu sebelah mana. Jadi setelah itu kita cocokkan dengan tema yang ada di PHP 2D yang saat ini karena harus daring gitu ya. Jadi ya otomatis kita kalau misalnya mitra tidak ada internet ya bagaimana mau daring gitu kan. Nah, jadi kita tertarik dengan kayaknya tema internet ini bagus ini untuk PHP 2D yang 2020. Terus akhirnya kami Memilih ya tema cocok tersebut gitu ya. memilih anjay gitu. Oke, baik. Kemudian Yusuf nih, kamu sebagai ketua dari PHP 2D ini ada kendala nggak sih Yusuf selama melakukan pembinaan dan pemberdayaan di desa Taman Rejo? Untuk kendala sendiri itu mungkin ada sih. Yang pertama kali waktu pemasangan kabel fiber optik, di situ kan sebenarnya itu kan dari tiang sampai kepada madrasah itu sebenarnya sudah terpasang. Lalu tiba-tiba itu di minggu pertama atau kedua itu kabelnya mati atau internetnya itu mati. Nah, setelah saya cross check ke lokasi, ternyata kabelnya itu diputus oleh orang-orang jahil. Gitu. Mungkin ya orang nggak terima di situ. Akhirnya kami lakukan solusi untuk pemasangan kembali dengan jalur yang berbeda. Seperti itu. Mungkin salah satu kendalanya itu sih. Jadi tadinya masangnya tidak sesuai seperti itu ya, tidak disesuai tempat gitu. Terus diprotes gitu dengan warga di Iya, situ. mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu, oke. Ya, Tapi dapat sekarang sudah ini ya kendalanya sudah tidak ada lagi gitu ya. Oh iya, sampai saat ini warga desa sudah menghubungi dan baik-baik saja. Baik, kemudian untuk Bu Sari ini untuk tahapan dari proses pembinaan dan pemberdayaannya kepada di desa Taman Rejo ini Bu, ada apa saja Bu? Oh, kalau tahapannya sebenarnya Mas Yusuf yang ini. Oke, Mas Yusuf, mungkin bisa dijelaskan Mas Iya. Yusuf tahapan dan dalam proses pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa Taman Rejo. Seperti tadi ya, mungkin yang pertama itu survei. Dari survei itu kita lihat dan kita mana sih tema yang cocok dari program di tahun 2020 ini, lalu kita milih di desa Taman Rejo itu kan kendalanya di internet itu sendiri. Lalu yang kedua ada penyuluhan dan pelatihan. Yang pertama itu penyuluhan tentang bagaimana tentang berbahayanya COVID, lalu juga penyuluhan tentang akan instalasinya internet desa tenaga surya di desa tersebut. Lalu ada pendampingan setelah melakukan instalasi itu kita melakukan pendampingan supaya tidak mereka itu tidak setelah kita tinggal itu tidak langsung nggak paham atau mungkin nggak tertarik lagi. Makanya dari itu kita melakukan pendampingan. Oke, baik. Oke, Yusuf, nanti bisa dijelaskan ya mengenai internet tenaga surya ini bagaimana cara kerjanya juga dan siapa sih sebenarnya pencetus idenya, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner Udinus Berdayakan Masyarakat Desa dengan internet tenaga surya. Baik Yusuf, kita lanjutkan nih Yusuf. Sebenarnya pencetus ide internet tenaga surya ini siapa Yusuf? Atau bersama-sama gitu? Oh ya, terima kasih. Mungkin untuk penjelasannya ini mungkin bisa ke Bu Ayu sih. Oke Bu Sari ya? Oke Bu Sari untuk pencetus idenya nih Bu Sari untuk internet tenaga surya. Maaf Bu Sari. Maaf Bu Sari. Oh ya. Oke. Oh iya. Iya Mbak. Jadi pertama kali kami survei ke sana itu ada salah satu kendala di antaranya adalah bahwa si madrasah tersebut itu belum mempunyai ya istilahnya masih listrik dan lain sebagainya itu masih nempel di tempat lain gitu. Nah, jadi ya secara tidak langsung kalau misalnya kita
membuat sesuatu di situ untuk masyarakat, dan listriknya itu masih nyantol ke tempatnya orang, itu kan ya nggak etis gitu ya Mbak ya. Betul. Kemudian kami punya solusi diantaranya karena di tempat kami itu juga kami mengembangkan teknologi surya juga. Jadi di UKM Penalaran itu kami mempunyai SOGI ya, solar energy, yang sekarang juga sudah settle usahanya. Betul. Jadi anak-anak Penalaran itu juga masing-masing mempunyai penelitian mandiri gitu setiap anaknya. Mereka sudah mempunyai roadmap sendiri Mbak. Salah satunya itu SOGI tersebut. Dan setelah kami periksa di sana ternyata bagus untuk kualitas cahaya dan lain sebagainya, itu setelah disurvei juga bagus. Dan akhirnya ya udahlah, oke, internetnya itu supaya tidak membebani oleh warga, ya udah, terus akhirnya kita buatlah tenaga listriknya pakai tenaga surya, kemudian digunakan untuk catu dari si internetnya tersebut, paket internetnya Oke, tersebut. baik. Kemudian untuk Seperti itu. internet tenaga surya ini Bu, apakah ada kendala seumpama kan menggunakan tenaga surya nih ya Bu ya, berarti saat di musim penghujan nih seumpama Bu, apakah masih dapat bekerja? Ya kan ada penyimpanannya ya Mbak. Tapi kalau misalnya itu juga bisa dual kok. Kalau misalnya tidak ada cahaya dan lain sebagainya, itu juga bisa pakai listrik. Tapi kan artinya kalau musim penghujan, sering-sering hujan di pagi hari, itu juga sebenarnya masih ada cahayanya juga. Tapi bisa juga double gitu, maksudnya bisa juga pakai catu PLN. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, hibrid baik. jadinya Mbak. Baik, dan ini apakah kegiatan yang dilakukan oleh tim PHP 2D Udinus ini telah lolos dan didanai Bu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia? Iya, sudah lolos Mbak. Jadi ya program ini kan sebenarnya kalau dari pemerintah itu kita membuat proposal, lalu setelah proposal kemudian lolos, kami mendapatkan kontrak, lalu setelah itu baru pelaksanaan gitu nggih. Jadi pengennya tuh lebih banyak desa yang bisa kami rangkul untuk mendapatkan program ini karena sangat-sangat bagus, dananya juga lumayan gitu, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya kecil. Ini dananya lumayan besar gitu ya kalau menurut kami. Jadi ya sangat berharap beberapa desa yang lain juga mengikuti Desa Taman Rejo gitu ya. Jadi bisa kooperatif dengan mahasiswa kami, jadi programnya juga bisa lancar di sana. Dan masyarakat desa juga mendapatkan impact dari kegiatan kami. Oke, nah ini untuk proses dari lolos dan didanainya ini diumumkan kapan nih Bu? Saya kok lupa ya Mas Yusuf, September kalau nggak salah ya Mbak ya. Oke, Mas Yusuf mungkin untuk pengumumannya untuk lolos dan didanai ini kapan Mas Yusuf? Untuk benar seperti itu Ayu, di bulan September. Lalu di bulan Oktober itu mulai sosialisasi program PHP 2D oleh Kemendikbud itu sendiri. Itu. Oke, baik. Mas Yusuf ini kan sebagai ketua tim ya, ini hal apa sih yang membuat kamu tertarik untuk menjadi ketua tim? Yang pertama itu kan saya senang sih sebagai udah ditunjuk, ya saya langsung ya aja deh. Karena itu bukan kesempatan, nggak datang 2 kali, ya udah saya langsung ACC, terus ya mungkin itu aja sih. Ya mumpung ada kesempatan gitu ya, kesempatan tidak datang 2 kali gitu. Iya, benar. Oke, dan Mas Yusuf ini masih berkuliah ya, semester berapa Mas Yusuf? Saya semester 5. Nah ini gimana nih bagi antara kegiatan dengan belajar akademiknya nih Mas Yusuf? Ya untuk pembagiannya itu sendiri, alhamdulillah itu kan pandemi ini ya, di program ini kan dilaksanakan waktu pandemi ini. Alhamdulillah bisa terbagi secara baik lah untuk saya itu sendiri. Oke, jadi berhubung dengan di pandemi ini malah jadi ada waktu gitu ya Mas ya? ya? Banyak waktu untuk warga desanya. Oke, baik. Kemudian untuk kesulitan yang dialami dalam membina dan memberdayakan masyarakat Desa Taman Rejo apa aja nih Mas? Ini kan masyarakat di desa yang mungkin akan berbeda juga nih. Ada kesulitan nggak sih untuk membina dan memberdayakannya? Untuk kesulitan itu yang pertama itu ya ada. Pertama itu mungkin di salah satunya di dalam penyuluhan. Di sana itu orangnya mungkin mohon maaf itu kan saya
sampai beberapa kali untuk melakukan penyuluhan beberapa kali, karena di sana itu mungkin kurang juga sih seperti itu, Mbak. Kemudian untuk yang diberikan sosialisasi, kemudian penyuluhan ini semua warga desa atau ada batasan umur atau seperti apa? Oh ya, untuk penyuluhan itu sendiri itu ada dari Pak Madrasah, dari Ustadz dari madrasah itu sendiri, lalu ada pamong-pamong dari warga desa itu sendiri. Oke, bekerja sama dengan organisasi pemuda di Desa Taman Rejo juga nggak, Mas? Iya, dari Karang Taruna dari sana. Oke, dari Karang Taruna juga ya? Iya. Oke, kemudian tadi masalahnya kan harus menjelaskan berkali-kali seperti itu. Nah ini gimana nih menyelesaikannya nih? Apakah terselesaikan masalahnya dengan dijelaskan berkali-kali kemudian mereka bisa memahami? Oh ya, alhamdulillah untuk saat ini setelah diberikan penjelasan gimana sih cara pemeliharaan dan mulai dari pembayaran dan lain-lain sebagainya itu mulai paham, dan alhamdulillah ini sudah di bulan Januari ini mulai ada namanya itu Mas Ulin itu mulai melakukan pembayaran sendiri seperti itu untuk di sana. Oke, untuk dari tim penyuluh sendiri dari ada berapa orang nih Mas yang mensosialisasikan kepada masyarakat? Untuk total dari tim PHP 2 itu 13 orang, lalu untuk sosialisasi itu mungkin ada sekitar 8 sampai 10 orang. Oke, jadi dibagi gitu ya Mas Yusuf? Iya, ada tim dari instalasi, tim sosialisasi, dan tim penyuluhan seperti itu. Oke, baik. Jadi semua juga kemudian nih, apakah dari tim PHP 2D bekerja sama dengan pihak mana untuk pemasangan internet tenaga surya atau seperti apa? Untuk dari kerjasamanya itu, yang pertama itu dari Sogi dari panel surya itu sendiri. Lalu juga dari Udinus itu juga alhamdulillah membantu dari dana. Itu sih. Oke, apakah jadi dananya semua dari tim PHP 2D gitu Mas, atau dari desa juga mengeluarkan biaya? Untuk dari dana itu kan cair dari Kemendikbud dan juga dari kampus. Untuk desa sendiri itu tidak mengeluarkan dana sama sekali, jadi tercover dari dana PHP 2D dari Kemendikbud sendiri. Oke, next nih, tadi kan Bu Sari bilang bisa dikembangkan nih ke desa-desa lain nih, sama akan dikembangkan ke desa lain, apakah membutuhkan biaya juga gitu dari desanya? Ya kalau misalnya mau dikembangkan ke desa lain ya otomatis kita akan prosesnya sama juga Mbak. Jadi harus kita membuat proposal dulu, kemudian dimasukkan ke PHP 2D, dan ya harap-harap cemas juga untuk dapat apa enggak ya gitu. Oke Bu, boleh nggak Bu dibocorin nih mengenai juga, dana yang didapatkan nih Bu, yang didapatkan dari program PHP 2D ini? Berapa ya? 30. Iya, sekitar 35 juta. Oke, itu dan itu digunakan semua untuk di Desa Taman Rejo? Iya. Jadi untuk yang di Desa Taman Rejo, yang di Taman Rejo sendiri sebenarnya kita itu ada dua kegiatan. Yang pertama kegiatan fisik, yang kedua adalah kegiatan pelatihan atau pembinaan. Kalau yang kegiatan fisik itu yang pembangunan, jadi kayak pembangunan instalasi dari si panel surya dan si infrastruktur yang di internet itu sendiri. Kemudian yang keduanya itu adalah pelatihan. Nah, yang di pelatihan itu kan kita ada beberapa pelatihan nih Mbak, mulai dari pelatihan untuk ban ajar guru dan siswa, kemudian ada juga yang pelatihan pembuatan hand sanitizer yang berbau-bau kesehatan gitu ya, untuk penyuluhan 3M dan lain sebagainya. Kemudian juga ada untuk e-commerce. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi dana segitu dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang fisik maupun yang non fisik. Oke, baik. Nah ini saya sendiri nih Bu, dan juga mungkin pemirsa di rumah penasaran nih cara kerja dari internet tenaga surya ini seperti apa. Nah tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, Udinus berdayakan masyarakat desa dengan internet tenaga surya. Baik nih, monggo Bu Sari atau Yusuf nih yang bisa menjelaskan cara kerja dari internet tenaga surya ini. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau internet tenaga surya itu hampir sama dengan penggunaannya seperti internet yang lain gitu ya. Jadi ada ada catur daya, dan catur dayanya itu kan biasanya menggunakan listrik PLN gitu. Nah, ini diganti dengan tenaga surya, hanya seperti itu. Jadi tenaga suryanya nanti disimpan di salah satu akumulator gitu ya, disimpan di salah satu device gitu, lalu kemudian digunakan untuk mencatu dari si power supply dari si internetnya tersebut. Oke, baik. Lebihnya seperti itu. Dan Oke, baik. internetnya tersebut kemudian diberikan ke ada beberapa titik gitu ya yang kemudian dipasang di rumah-rumah warga, di mana dari rumah-rumah warga tersebut bisa bisa dari warga sendiri ataupun bisa dari orang lain yang mau belajar bareng di situ. Nah, di situ ada username sama passwordnya sama seperti WiFi biasa sih, Mbak. Teknologinya seperti itu. Jadi baik, untuk panel surya sendiri berarti tidak hanya di satu titik ya, Bu ya? Kalau panel suryanya di satu titik saja, di bagian server. Oke, untuk panel surya cukup satu titik gitu ya, Bu ya? Oke, baik Bu. Nah ini Bu, menurut Ibu apakah solusi nih dari tim PHP2D ini dapat menyelesaikan masalah di Desa Taman Rejo? Iya, kalau dampaknya sebenarnya itu sangat-sangat terasa gitu ya, diantaranya yang awalnya tidak bisa dilakukan, pembelajaran itu tidak bisa dilakukan secara daring, nah sekarang lebih bisa dilakukan secara daring. Kalau dulu itu kan beberapa siswanya itu masih kesulitan gitu ya untuk mendapatkan akses internet, sehingga beberapa guru itu masih nyambangin atau harus ke Taman Rejo itu sendiri. Tapi kalau sekarang itu udah mulai ada internet di situ, sehingga proses daring itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Oke, baik. Jadi, salah satunya itu. Kemudian kalau yang lain sih tidak ada kendala juga ya, Mbak. Termasuk dari e-commerce, ibu-ibunya juga kepengen jualan, malah yang kita ajarkan mulai bikin hand sanitizer dan lain sebagainya malah kepengen dijual juga gitu. Ini bisa dijual nggak ya, Mas? Gitu. Nah itu udah berjalan, Bu, ya, untuk yang e-commerce-nya sendiri? Kalau yang e-commerce-nya itu sebenarnya kami masih pelatihan gitu ya, karena kan agak-agak susah juga kalau dalam waktu dekat dapat menciptakan e-commerce yang seperti itu. Ya kami lambat-lambat dulu. Jadi awalnya kita kenalkan dulu, kemudian tertarik atau tidak. Ada beberapa sih yang tanya-tanya dan lain sebagainya, itu juga ada. Dan ada beberapa produk yang pengennya sebenarnya kami lebih up-kan lagi ketika di kontes-kontes yang lain seperti PKM gitu ya. Ada beberapa produk yang sudah kami pilih yang akan kami e-commerce-kan tapi dari kegiatan yang lain. Oke, jadi di program lain gitu ya, Bu ya? Iya, karena kalau di sini waktunya terlalu singkat, Mbak. Oke, betul sekali. Baik, kemudian untuk Mas Yusuf nih, apakah akan ada kegiatan lanjutan nih setelah proses pemasangan internet dengan tenaga surya ini? Untuk kegiatan selanjutnya setelah pemasangan ini sebenarnya ada sih. Mungkin seharusnya ada. Karena di situ tuh nggak cuma dari internet sendiri. Ada problem-problem lain yang belum terselesaikan di sana. Seperti sanitasi di sana itu sangat-sangat kurang. Oke, baik. Itu salah satu contohnya. Baik nih Bu Sari, untuk rencana lain nih Bu setelah kegiatan pertama ini selesai, apakah ada? Iya, salah satunya dilempar ke kegiatan yang lain, Mbak. Seperti ya permasalahannya kan sebenarnya masih banyak ya di sana ya, seperti KUD yang sekarang itu pemasarannya agak-agak susah gitu ya. Di sana juga ada KUD. Kemudian selain itu sanitasi itu di sana masih ada beberapa yang ternaknya itu ada di dalam rumah ya, yang dekat dengan rumah kurang lebih itu kan
berarti kita mau sosialisasi seperti kandang sehat dan lain Betul sebagainya. sekali. Selain iya, dan sebenarnya masalahnya masih banyak. Kalau kita mau ngulik ke desa dan kita bisa bantu untuk menyelesaikan dengan teknologi. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Baik nih untuk Yusuf nih sebagai ketua tim ini kan program ini berjalan di tengah pandemi COVID-19 nih. Bagaimana cara kamu untuk berkoordinasi dengan tim kamu? Untuk koordinasi sendiri yang utama itu kan, ya benar, ini di pandemi COVID ini ada tim-tim kami yang tidak bisa ke Semarang. Akhirnya kami melakukan solusi, gimana sih cara mereka biar bisa kerja, yaitu dengan, ya mungkin bisa bantu dengan pembuatan video vlog, atau mungkin pembuatan video-video lainnya itu dari tim yang tidak bisa bergabung di Kota Semarang. Oke, dengan via video call seperti itu apakah sudah Iya. cukup nih Yusuf? Ya, salah satunya mungkin dimulai video call melalui Google Meet, atau mungkin bisa pertemuan, tapi dengan pertemuan terbatas. Oke, baik. Untuk koordinasi sendiri. Jadi tidak ada kendala ya untuk koordinasi ya Yusuf ya? Ya, alhamdulillah selama ini belum ada. Oke, baik Bu Sari nih untuk keuntungan yang didapatkan masyarakat dengan pemasangan internet tenaga surya ini apa saja nih Bu? Ya, yang pertama itu ya terus terang ini sebenarnya untuk jadi pemasangan internet di desa itu sebenarnya juga atas apa ya sesuatu yang seharusnya sebenarnya diinginkan juga oleh masyarakat di daerah tersebut, karena ya gimana mau komunikasi di situ tidak ada handphone pun di situ tidak ada sinyal gitu ya. Kalau misalnya mau kemana-mana atau mau ngabari atau mau apa itu kan susah juga gitu. Nah, dengan adanya internet ini mahasiswa juga bisa belajar gitu bagaimana sosialisasi dan lain sebagainya dengan masyarakat desa, bisa bergabung dengan masyarakat desa, bisa mengaktualisasikan ilmu yang didapatkan dari bangku kuliah ke masyarakat desa, dan masyarakat desanya pun juga secara ini ya antusias banget untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan apa yang kita sudah cita-citakan di awal, yaitu masyarakat itu sudah tidak lagi takut dengan tidak ada sinyal di situ. Sekarang sudah ada sinyal gitu ya. Oke. Walaupun kanopinya lebat dan lain sebagainya, blank spot dan lain sebagainya, kita bisa gitu. Oke, baik. Jadi memberikan keuntungan yang besar juga gitu ya Bu untuk masyarakat Desa Taman Rejo. Ya. Baik, nah ini untuk target kedepannya apa ini untuk Mas Yusuf nih untuk tim PHP2D. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, Udinus Berdayakan Masyarakat Desa dengan Internet Tenaga Surya. Baik Yusuf, untuk target ke depan nih dari tim PHP2D setelah pembinaan dan pemberdayaan di Desa Taman Rejo apa nih Yusuf? Untuk setelah dari program pelaksanaan ini, diharapkan dari ini semoga dapat berjalan dengan baik. Lalu untuk tidak berhenti sampai di sini, dengan harapan saya itu di tahun 2021 ingin insya Allah kalau diberikan lolos proposal lagi, saya ingin melanjutkan di desa di Taman Rejo ini. Ya, karena itu banyak sekali problem-problem yang belum terselesaikan, seperti sanitasi dan lain sebagainya. Oke, jadi untuk target kedepannya akan mungkin membantu di sisi lain gitu ya, bisa di internet, mungkin ada sanitasi dan lainnya seperti itu Yusuf. Iya, benar. Oke, baik. Baik, Bu Sari, untuk proses perawatan dan perbaikannya sendiri, apakah masyarakat Desa Taman Rejo diajarkan atau dari pihak tertentu? Ya, dari masyarakat Taman Rejo sebenarnya sudah ada pelatihannya, Mbak. Jadi sebelum kami, kan ini masih pendampingan ya dengan masyarakat Desa Taman Rejo, sehingga ya yang kurang, kemudian apa yang belum jelas, dan mana-mana yang menurut kami masih perlu untuk disosialisasikan dalam waktu dekat ini
harus segera tuntas gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala yang berarti gitu ya untuk bagaimana perawatan dan lain sebagainya. Masyarakat juga di sana masih udah bisa lah melakukan perawatan mandiri. Dan kalau misalnya masih ada kerusakan yang berarti, misalnya, nah itu kami masih membuka peluang untuk bisa dikasih tahu ke kami gitu ya Mbak. Jadi kami open sekali gitu, dan mereka juga sudah tahu kontak-kontak yang harus dihubungi ketika ada kerusakan, kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk proses perawatan dan perbaikan sendiri akan dilakukan mandiri oleh masyarakat Desa Taman Rejo seperti itu ya Bu ya? Iya, udah bisa. Okay. Baik, ini kan masih dalam masa pendampingan nih Bu. Nah ini untuk masa pendampingannya akan dilakukan sampai kapan? Sebenarnya kan Taman Rejo ini sudah istilahnya sudah terikat dengan UKM kami ya, UKM PABD kami, UKM kami, sehingga ya kalau misalnya pendampingan itu sudah menjadi desa binaan dari UKM Penalaran, sehingga kalau misalnya pendampingan itu hampir setiap tahun kita pasti akan berkunjung ke sana, kurang lebihnya seperti itu. Karena udah jadi desa binaan kami di UKM Penalaran. Oke, baik. Baik nih, untuk yang terakhir nih, harapan untuk kegiatan PHP 2D Udinus Bu Sari. Ya, semoga ini bisa menular ke desa-desa yang lain, Mbak. Amin. Supaya desa-desa yang lain juga bisa memberikan, setidaknya kalau misalnya punya potensi. Selain itu kalau misalnya punya permasalahan, monggo silahkan bisa ke Udinus, bisa kalau nggak bersama saya di UKM Penalaran atau bersama Mas Yusuf juga bisa. Kami akan dengan senang hati untuk bisa sama-sama untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut di desa, dan ataupun meningkatkan potensi dari desa tersebut supaya bisa lebih baik ke depannya. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Oke, Bu. Tapi sudah ada rencana nih Bu untuk next desa binaan untuk khusus internet tenaga surya nih Bu? Iya, sebenarnya kemarin kami baru dihubungi dari Lurah Wonolopo yang sangat tertarik dengan program kami, dan ini insya Allah akan kami survei, dan berikutnya insya Allah Wonolopo sudah tidak kekurangan internet lagi, insya Allah. Amin, amin. Semoga lancar gitu ya Bu ya. Oke, untuk Mas Yusuf nih harapannya nih untuk kegiatan PHP 2D Mas Yusuf. Untuk harapannya ya semoga masyarakat dapat mendapatkan kebermanfaatan secara maksimal karena telah dikenakan program ini. Oke, baik. Jadi semoga untuk proyek-proyek selanjutnya semoga berjalan dengan lancar seperti itu ya Bu Sari, Mas Yusuf. Amin. Oke, baik, terima kasih Bu Sari, terima kasih Mas Yusuf untuk hari ini sharing-sharingnya juga. Lancar selalu semua urusannya, sehat selalu. Amin. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama, dan terima kasih juga pemirsa TV-ku yang telah bergabung bersama kami hari ini. Saya Nadia Alfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.